Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadilah dari kelompok 7. Pembahasan yang akan saya bahas di sini mengenai Company Social Responsibility, mata kuliah etika dalam bisnis Islam, dosen pengampu Pak Teddy Arman. Baiklah, pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 4 poin. Yang pertama, organisasi sebagai entitas sosial dan mempunyai tanggung jawab sosial. Yang kedua, tanggung jawab pelaku bisnis pada semua stakeholder. Yang ketiga, tanggung jawab pelaku bisnis pada ekosistem. Dan yang terakhir, tanggung jawab pelaku bisnis pada kesejahteraan sosial. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Yaitu organisasi sebagai entitas sosial dan mempunyai tanggung jawab sosial. Pengertian organisasi di sini adalah sebuah entitas sosial yang berorientasi pada tujuan dengan suatu sistem kegiatan yang terstruktur dan mempunyai batas-batas yang bisa teridentifikasi. Istilah batas-batas yang teridentifikasi itu bisa disebut sebagai identitas diri organisasi. Yang harus juga dipahami di sini, batas-batas yang dimaksud adalah organisasi, bukanlah batas geografis. Memang sebuah organisasi yang dinamakan negara membedakan satu negara dengan negara lain. Kondisi ini pula yang memacu organisasi untuk bertindak dan berperilaku untuk kepentingan yang lebih luas, dengan melihat segala sesuatunya sebagai satu kesatuan yang holistik, sehingga setiap peristiwa yang dialami oleh sebuah organisasi tidak hanya disebabkan oleh sekelumit atau sebagian hal saja, namun tiap bagian tersebut akan saling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lainnya. Pembahasan yang kedua, tanggung jawab pelaku bisnis pada semua stakeholder. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Hakikat manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai kepribadian yang utuh dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, dan dalam menentukan hak-haknya. Yang B, tanggung jawab kepada masyarakat. Selain hakikat manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Oleh karena itu, masyarakat dalam berpikir, bertindak, berbicara, dan segala aktivitasnya, manusia itu terikat oleh masyarakat, lingkungan, dan negara. Yang C, tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia dalam semesta ini tidaklah muncul dengan sendirinya, namun ada yang menciptakannya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia wajib mengabdi kepadanya dan juga menanggung tuntunan norma-norma agama serta melakukan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan selanjutnya yaitu pelaku bisnis pada semua stakeholder. Stakeholder dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, stakeholder primer, merupakan stakeholder yang terkena dampak secara langsung, baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana, serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Yang B, stakeholder kunci. Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam pengambilan keputusan. Yang C, stakeholder sekunder atau pendukung. Stakeholder pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana, tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tanggung jawab perilaku bisnis pada ekosistem. Pengertian lingkungan ekosistem. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dikarenakan hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Selanjutnya, sikap pelaku bisnis terhadap lingkungan ekosistem. Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup, manusia sebagai pelaku bisnis mengemban 3 amanat dari Allah SWT, yaitu yang pertama, yang A, al-intifa. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Yang B, al-i'tibar. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah, seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Yang C, al-islah. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu untuk kelangsungan hidup, baik untuk dirinya ataupun makhluk lain. Manusia sebagai pelaku bisnis sekaligus menjadi khalifah di bumi, wajib memelihara apa yang ada di alam yang berguna untuk kemaslahatan manusia itu sendiri dan mencegah kerusakan alam yang ditimbulkan akibat ulah tangan manusia. Selanjutnya, tanggung jawab perilaku bisnis pada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan melindungi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, tanggung jawab pelaku bisnis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara umum dalam etika bisnis Islam. Bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungannya, alam sekelilingnya, kaum muslim, dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Bisnis muslim harus memberi perhatian kepada usaha-usaha amal dan mendukung berbagai tindak kedermawanan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.